Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada kiriman lagi untuk servis water heater. Problemnya adalah ada tetesan air di sekitar input katanya. Insya Allah itu problem normal aja dari water heater gas Paloma yang biasanya jarang diputar-putar. Terus kemudian diputar adalah kebocoran di knop pengatur air. Ini saya tunjukkan dulu untuk cara membukanya, cara mulai melepas bagian-bagiannya mana aja yang perlu dilepas. Hal-hal seperti itu saya itu melakukan hal-hal yang berulang-ulang itu, tapi masih punya kelemahan teman-teman, yaitu lupa. Saya itu nggak pernah mengingat-ingat sesuatu. Jadi walaupun kata orang kalau sesuatu yang sering dikerjakan itu pastinya akan ingat, enggak kalau saya nggak terlalu ngefek itu. Jadi ya kalau ada salah urutannya kita balik-balik gitu aja. Tapi intinya zaman sekarang tidak perlu takut teman-teman, saat membongkar sesuatu bisa kita rekam lewat HP berupa video. Jadi nanti gampangnya bisa merakitnya lagi dengan mudah. Sudah saya sampaikan ke pelanggan bahwa saya memperbaiki yang bocor saja. Soal nanti tidak menyala itu kasus lain ya. Insya Allah tidak ada masalah ya kalau Paloma. Jadi kalau tidak menyala nanti hubungannya bukan dari bocornya ini. Jadi saya pastikan saya memperbaiki bocornya. Jadi inilah teman-teman namanya servis ya. Karena pas sebelumnya ini tidak terpasang, lama tidak terpasang itu. Kalau sebelumnya terpasang terus menyala, terus seandainya ada kasus kebocoran, saya harus mengembalikan posisi bisa menyala begitu. Jadi ini ya tidak saya coba dulu apakah menyala atau tidak. Saya pastikan dulu saya hanya memperbaiki kebocoran. Nanti pun kalau ada problem lain ya nanti kita sampaikan di depan gitu. Tapi yang saya pastikan ke pelanggan bahwa saya sesuai order atau keluhan dari pelanggan adalah ada bocor. Kemungkinan dulu katanya itu. Jadi ketika bocor terus nggak dipakai begitu sejarahnya. Jadi memakai satunya. Dan ini adalah model yang baru teman-teman, yang model ininya putih, nggak pakai badge di sini itu. Jawa ini model yang baru ya, secara konstruksi sudah beda dengan Paloma yang lama, terutama di sistem modul dan kontrolnya ya. Tapi untuk build quality insya Allah ya masih bagus saja teman-teman. Yang namanya brand ya, namanya nama itu pasti akan diusahakan ya dijaga kualitasnya, karena nama itu membentuk brand itu kan mahal prosesnya. Jadi nggak mungkin lah ya, memang saya bilang ada beberapa kekurangan dibandingkan dengan produk yang lama, tetapi tentunya kekurangan ya tidak akan mempengaruhi secara operasional keawetannya, kehandalannya. Pastinya pabrikan juga akan mikir 1000 kali untuk menurunkan kualitas, karena nama ini Paloma ini udah besar, nama yang besar dibangun dengan proses yang tidak sedikit waktunya. Itu aja teman-teman. Oke, ceramah lagi ini. Yang pertama kita lepas knop 2 skrup. Saya bilang skrup aja ya karena memakai obeng gitu, meskipun konstruksinya bukan skrup ya, kecuali yang lancip itu. Jadi nanti jangan ketukar teman-teman, nanti bisa rusak berarti ya. Yang model skrup atau baut itu harus dibedakan. Nah, kalau lurus seperti ini ya termasuk baut gitu teman-teman. Nanti kalau skrup itu lancip, nah itu bisa dol juga kalau ketukar. Nanti yang pakai skrup itu yang di ini rumah knop air. Oke, nanti kita tunjukkan cara masangnya lagi, merakitnya. Oke. Nah, ini biasanya saya uji coba nanti sekalian diungkit mumpung membuka ini. Kemudian ini teman-teman melepas. Nah, ini kita geser dulu, cari tempat yang bebas. Itu pemegang micro switch. Sebenarnya nggak usah teman-teman, cukup yang atas saja. Plat penghubung ini dengan pemegang micro switch. Dipastikan obengnya ya bagus ya kalau pekerjaan seperti ini. Jangan terlalu lancip juga. Nah, ini enggak seberapa cocok obeng saya. Biasanya yang model Amerika itu
agak tumpul ini karena terlalu lancip ini. Dan ini ada 3, jadi ini ada 4 ya. Pertama teman-teman, sebentar, saya nggak bisa pakai tangan satu ini ya, ini ada kelupaan. Nah ini dulu teman-teman, pemegang pipa yang bagian atas ini, klemnya. Ini modelnya hanya press saja teman-teman. Untuk Paloma itu mengandalkan o-ring, jadi hati-hati karena bocornya itu ya karena o-ringnya gitu teman-teman, udah keras. Setelah ini lepas baru kita pengkang ini, opo pengkang gitu ya bahasa Indonesianya ini. Kita renggangkan dan kita ambil ini, karena ini duluan, nanti masangnya juga belakangan teman-teman. Nah ini kita patokan ini, inilah ada bekasnya gitu teman-teman. Nah ini kita tarik nanti teman, sedikit saja keluar, nah gitu. Tapi ini tadi tidak perlu kita lepas. Kenapa? Kita nanti hanya melepas ini. Ini saya tunjukkan kalau kita mau melepas seperti apa, membran, mengganti membran. Salah satunya saya tunjukkan seperti inilah, apa yang sering rawan bocor karena memakai o-ring aja, dipres gitu teman. Jadi kerapatannya dari o-ring. Ya, kita lanjut sisanya yang 3 ini. Ini harus kita pisahkan ya. Setahu saya ini lebih pendek yang punya apa ini, klemnya ini. Karena kita harus berhati-hati ya, karena ini sesuatu yang plastik gitu. Kalau beda panjang, takutnya nanti nembus ke suatu area yang seharusnya tidak perlu. Nah, itu yang sering terlupakan kalau misalkan di mobil itu, nggak boleh teman-teman. Karena ada area lunak ya. Kita paksa kayaknya kurang kencang, ternyata akhirnya itu bautnya itu terlalu panjang, nembus ke tempat yang tidak seharusnya. Biasanya gitu-gitu itu saya ukur pakai lidi, dalamnya dratnya apa, lubang perempuannya itu kita ukur pakai lidi, dalamnya berapa, sehingga nanti sesuai memakai panjang baut atau skrup yang seberapa. Nah itu prinsip kehati-hatian. Nah ini sedikit lebih panjang daripada punya klem. Nah saya tidak tukar-tukar teman-teman seperti ini. Apanya apa ya, di sini ruangnya udah pas gitu, nanti bisa bocor karena ini kan plastik aja, bisa dipaksa. Dan ini ada 4 pokoknya yang di atas ini teman-teman. Jadi mohon maaf ya, nanti kalau ada yang kelupaan urut-urutannya gitu ya seperti itu. Kita nggak pernah menghafalkan teman-teman. Yes, itu harus punya obeng yang kepalanya magnet. Nah seperti ini. Ini tinggal kita cabut aja. Nah inilah nanti yang kita perbaiki. Selama o-ringnya ini tidak putus, insya Allah ya, karena mati aja teman-teman. O-ringnya kita keluarkan, kita geser itu aja pakai apa, jarum peniti. Nah nanti di bagian bawahnya dililit oleh siltip supaya apa, lebih mekar gitu, bukan luarnya ya teman-teman. Karena luarnya nanti berputar-putar, kalau siltipnya di luar bisa lepas. Oke, insya Allah itu aja kebocorannya. Nah ini, nah seperti ini rumah-rumah sarang laba. Tapi itu pengaruh teman-teman di jalur gas ya. Kalau hal seperti ini pengaruhnya di jalur gas udara, itu gampang terhambat oleh hal seperti itu. Ini kita tes saja juga. Nah, karena ini tidak ada microswitch lagi di sini, dari sini sudah cukup. Nah, ini kita ungkit. Nah, yang bawah ini solenoid, jadi tidak bisa kalau tanpa air atau
Kalau mau tahu ya kita lepas di sini, kita pegang, kita pencet, dia harus menahan menjadi magnet. Insya Allah ya, ini tidak ada masalah di modul gitu aja, tidak ada masalah di micro switch yang pertama saya bilang itu. Nanti saya coba juga dengan tes pakai gas kalau waktunya memungkinkan. Ini aja teman-teman untuk proses pembongkarannya. Langsung kita kerjakan ini, kita keluarkan dulu, kita geser aja kalau saya teman-teman, takut putus o-ringnya ini. Ini kasus umum sekali teman-teman, bocor ini. Bisa juga dari sini, ini juga memakai o-ring semua. Nah, ini hanya press juga teman-teman, bisa dicabut. Nah, ini juga bisa bocor. Ya itu tadi caranya, teman-teman keluarkan o-ringnya, bawahnya dililit, seal tip sedikit saja baru dipasang lagi. Intinya waktu masang jangan sampai susah ya teman-teman, berarti terlalu banyak, terlalu tebal nanti bisa malah rusak, sobek. Dan dibeli ini seperti ini, biasanya minyak goreng itu paling aman. Kalau untuk apa, karet-karet ini saya pakai minyak goreng aja. Ini o-ringnya sudah kita geser ke sini aja, kita bersihkan bagian dalamnya ya. Biasanya itu ada kotoran yang membuat ini jadi tidak fleksibel lagi. Jadi hati-hati mengeluarkannya, jangan sampai putus, jangan pakai yang tajam. Nah ini tinggal kita lilit seal tip, hanya cukup 1 atau 2 putaran saja. Harus kita tes nanti saat dipasang, tidak boleh seret ya, sulit dimasukkan, sekedar rapat gitu aja. Coba kalau kita keluarkan seperti ini ya, sudah bisa kita pasang lagi tanpa bocor itu biasanya. Karena apa? Ini ada kotoran, membuat tidak bisa elastis ini. Nah, o-ring dan kotor inilah tempat tembusnya air. Alhamdulillah udah mulai hujan. Nah ini saya nggak suka ini. Makanya saya pakai asbes teman-teman. Suaranya berisik. Yang penting ini rapat ya saat melilitkannya. Benar-benar taruh aja ujungnya di luar dulu untuk dipegang. Saya rapat, benar-benar rapat. Oke, kita cut dulu videonya. Ini sudah saya kasih minyak goreng, tinggal kita pasang. Jadi masangnya nanti bareng dengan ini ya teman-teman, karena cover ini yang akan menahan ini. Nah ini supaya tidak keluar, sekaligus menahan ini. Ini sudah saya kasih minyak goreng lagi, tidak perlu saya tambah seal tip, sepertinya masih cukup rapat. Jadi nanti ini kita coba teman-teman. Nah, kalau nanti ditekan itu keras terus kembali ya berarti terlalu tebal teman-teman seal tipnya. Pelan-pelan, jangan sampai ini ya teman-teman patah. Nah. Nah. Ini kelihatan. Oh sekarang agak ya, ini pasti agak seret ya, agak berat, tapi masuk tidak keluar lagi, mantul. Berarti ini cukup pas ketebalan dari seal tip sehingga o-ringnya bisa benar-benar rapat tapi tidak sampai rusak. Oke, tinggal kita rakit. Ini dibarengkan ke sini masangnya, di bawahnya dulu. Pastikan covernya di atasnya ini. Di atasnya knop. Tinggal kita tekan pelan-pelan. Ya. Tinggal kita kembalikan bautnya. Yang terakhir ini lemnya kita masukkan pelan-pelan, jangan sampai bengkong ya, atau arahnya tidak lurus, nanti bisa rusak o-ringnya itu.
pasang semua bautnya, dikencangin secukupnya aja, jangan satu terus langsung dikencangin, nanti tidak lurus. Kalau yang bagian ini yang ketemu dengan pemegang dari ini micro switch, ini berupa baut ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau yang 3 ini 1 2 3 berupa skrup. Nah, seperti ini bedanya. Jeratnya lebih kasar. Saat memasang pastikan ada di daerah sini ya, ini tanda ini sama tuas gas, tuas aliran air ini di arah sini, jangan di sini, nanti nggak bisa muter, nanti nabrak ini. Langkah terakhir adalah ini yang terpenting, memasang knop. Jadi posisikan on. Nah, on itu tertekan. Nah, tertekan, kemudian putar full ke kanan. Nah, sampai berhenti. Dan arahkan tuas gas ini persis di tengah. Sekarang kita lepas knopnya. Setelah mentok ke kanan tadi dalam posisi on, jadi seperti ini, posisi on, putar ke kanan full, mentok, dan ini tuas gas ditaruh di tengah sejajar ini, dan ini juga diposisikan tengah. Nah, nanti ini yang mengikuti kita intip. Nah, ini tuasnya pasti ke ataskan dulu, ini juga ke bawah. Sekarang kita off kan dan dicabut knopnya. Dari sini kita bisa mengintip, itu lubang atas yang ada coakannya, nanti ketemu di tengah ini. Sedangkan yang di kanan ini nanti ketemu ini, kita atur ini bareng. Nah, seperti ini. Nah, diatur pasnya di mana, ini di mana, tinggal turunkan. Itu aja teman-teman, prinsip kerjanya seperti itu. Cara apa, pedomannya, saya ulangi lagi, knop dalam posisi on, tertekan, putar mentok ke kanan ya, ke hot ini ya mungkin ya, dan tuas diarahkan ke tengah pas ini, dan ini juga diatur, diperkirakan ya. Setelah dilepas knopnya, posisikan ke off. Nah, posisi off ya. Nah, ini on. Supaya apa? Ketika kita memasang ini tidak tertekan, jadi lebih mudah, gitu tujuannya. Kita intip lubangnya atas dan samping ini. Yang sulit di sini biasanya teman-teman, proses ini. Tinggal dimasukkan, turunkan perlahan-lahan, agak dari bawah dulu, karena ini yang agak sulit biasanya ini. Oke, saya pasang dulu, tangan satu nggak bisa. Ini kondisi sudah terpasang, teman-teman bisa lihat tuh, coakan udah masuk persis tengah, dan ini juga bisa masuk sampai ke bawah. Nah, kita tes. Nah, karena ini mengatur keseimbangan antara gas dengan air. Nah, ini Paloma kelebihannya di sini. Tinggal tes knopnya ya, ini kita on. Nah, sudah bisa. Nah, pastikan itu ikut berputar ya ketika tuas gas ini kita geser-geser. Berarti itu pas di tengah. Tinggal kita pasang knopnya. Kita tes fungsi ini, Air Device Cleaner. Di posisi paling kanan mentok. Nah, on. Oke. Sekarang off kan. Nah, ini putar full ke kiri harus bisa. Nah, ini berarti bekerjanya dari ini
orifice cleaner, bisa mendorong jarum untuk membersihkan spuyer pilot gitu aja. Mungkin nggak kelihatan ya. Nah, saya nyalakan lampunya. Jadi ini bisa berfungsi ketika posisi off ya teman-teman. Nah kalau on dia hanya sampai di sini, warm. Yang ke bawah inilah orifice cleaner. Dari on, berhenti, kita off kan. Nah ini baru bisa kita fungsikan, namanya orifice cleaner. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keretanya keburu lewat. Tes. Menyala. Tidak ada bocor. Knop juga tidak ada bocor. Tadi yang paling parah dari sini. Pak, saya pakai tekanan yang di sana tertutup. Ini kan dari input. Artinya membran biar bertekanan aman. Kita tes tombol, knob, ada bocor enggak. Ini tuasnya yang biasanya menyebabkan bocor. Sawa aman.